Guys, salah satu handphone dengan kemampuan kamera terbaik udah mendarat di kantor Pricebook. Ini adalah Oppo Find X9 Pro yang bakal kita unboxing dan juga kita hands-on, bro. Seperti yang kalian lihat, kurang lebih tampilan boxnya seperti ini, guys. Tidak jauh berbeda dengan pendahulunya, Oppo Find X8 Pro. Masih sama, ada tulisannya Find X9 Pro Oppo AI Phone. Jadi ini handphone tuh banyak banget fitur-fitur AI-nya sebenarnya, terutama dari segi kameranya, gitu bro. Ada angka 9 di sebelah sini. Kemudian seperti biasa, Oppo bekerja sama juga dengan Hasselblad untuk kameranya. Di bagian samping ada tulisannya Find X9 Pro. Di sebelah sini ada logo dari Hasselblad. Dan di bagian belakang ada beberapa informasi terkait dari handphonenya. Salah satunya adalah RAM-nya 16 GB. Kemudian internal storage-nya 512 GB, dan varian yang kita unboxing dan juga hands-on warnanya adalah Silk White. Langsung aja kita buka isi dalam box-nya, guys. Nah, kurang lebih seperti ini tampilan awalnya. Make your moment. Kemudian ini kita pinggirin dulu. Ini unit dari handphonenya, guys, yang bakal kita hands-on nanti. Wah, udah mulai kelihatan dikit-dikit ya desainnya ya bro. Kameranya mantep. Terus di bagian dalamnya lagi, apa nih? Oh, karton biasa ya. Terus lo akan mendapatkan kepala charger yang sudah SuperVOOC 80 watt. Seperti yang kalian lihat. Ini udah fast charging. SuperVOOC 80 watt. Terus kalian akan mendapatkan kabel USB Type-C punya, guys. Sebentar, gue buka dulu. Nih, Type-C ya, kabelnya ya. Kemudian terakhir, kalian akan mendapatkan satu buah SIM ejector. Nih ya. Kalau kalian lihat, ini SIM ejectornya. Kurang lebih seperti itu paket pembelian ketika kalian mentakis Oppo Find X9 Pro. Dan sekarang kita bakal masuk ke sesi hands-on, guys. Kemudian di dalam box kecil ini, guys, ada harusnya silikon case ya. Ya, benar. Kalian juga akan mendapatkan satu buah silikon case. Warnanya putih ya. Hati-hati cepat kotor nih. Kemudian di dalamnya sini ada manual book dan juga warranty card. Kita buka dulu kertas pembungkusnya. Dan sebenarnya handphone ini tuh sudah bisa kalian pre-order ya. Jadi ada early pre-order sejak tanggal 28 Oktober 2025 kemarin sampai tanggal 10 November 2025. Kalian bisa langsung early pre-order. Wah, ini asli sih. Cakep, guys, warnanya. Silk White ya. Jadi dia tuh matte, halus, gak gampang ninggalin bekas sidik jari. Lembut banget, dan ini tuh di modul kameranya tuh menonjol gitu, guys. Nah, karena ini sesi unboxing dan juga hands-on, jadi gue bakal kasih lihat dulu ke kalian bagian atas, bawah, kanan, dan juga kirinya sebelum kita masuk ke bagian desain. Nah, kalau kalian lihat, di bagian bawah sini, ini ada speaker ya. Kemudian ada dua antena, ada mic, dan di tengah sini ada port untuk charging, USB Type-C. Kemudian di bagian sampingnya lagi, ini ada tempat SIM tray yang bakal kita buka, bro. Untuk SIM tray-nya, dia ini bisa menampung 2 slot SIM card nano aja. Jadi nggak ada slot untuk extend micro SD-nya. Di bagian samping, ini ada apa nih ya? Semacam sensor ya, nanti bakal kita cek. Terus di sini ada tombol juga, power ya, including sama tombol volume up and down. Terus ada antena juga 2. Kemudian bergeser lagi di sebelah sini ada 2 antena, kemudian ada mic. Geser lagi di sini ada tombol lagi. Nanti bakal kita cek kira-kira manakah tombol shortcut dan manakah tombol powernya. Karena ada 2 tombol di sini. Ada antena juga di bagian sampingnya. Dan kita akan nyalain unit dari device-nya, bro. Oke, nah berarti yang sebelah sini nih, ini tombol power dia. Yang di bawah tombol volume up and down. Nah, di sebelah sini harusnya sih tombol shortcut atau untuk AI gitu ya, atau untuk foto, nanti bakal kita cek. Nah, ini juga sensornya gue rasa buat foto sih. Kurang lebih ya. Nanti bakal kita coba. Wih, openingnya aja keren bro.
Sebelum kita ngebahas layarnya, yang menurut gue ini kece parah guys. Kita bakal ngebahas dulu desain bagian belakang sebentar, karena di sini ada modul kamera yang kerjasama sama Hasselblad. Yang mana Doski ini punya kamera resolusinya tuh 50 megapiksel, wide ya, ada OIS-nya juga, dan dia punya 200 megapiksel periskop telefoto, bukan diafragmanya f2.1 guys, yang bisa ngezoom sampai 120 kali. Ngeri banget ya. Ada OIS-nya juga. Terus kamera ketiga pun ini ada ultra wide 50 megapiksel, bukan diafragma f2.0. Dan menariknya untuk perekaman video, dia ini bisa ngerekam sampai 4K 120 fps. Jadi makin ngeri banget guys. Tapi nanti bakal gue spill sedikit ya beberapa menu-menu kamera yang bisa kita pakai di Oppo Find X9 Pro ini. Nah, kita sekarang beralih ke bagian layar. Yang mana untuk bagian layar, speknya juga superior banget guys. Bentang layarnya 6,78 inci, pas, nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil juga. Makanya LTPO AMOLED, 1 billion color, refresh rate 120 Hz, ada Dolby Vision juga, HDR10, HDR Vivid juga ada. Dengan tingkat kecerahan peaknya bisa nyampe 3600 nits. Jadi di bawah terik sinar matahari, mau tengah hari bolong, layarnya bakal tetap kelihatan terang. Dan desainnya ini tuh bener-bener flat. Enak banget deh pokoknya dilihatnya. Resolusinya sendiri 1272 x 2772 pixel dengan rasio 19,5:9 dan PPI density di angka 450 PPI density. Dan lapisan ini, kacanya udah dilindungin sama Corning Gorilla Glass Victus 2 Ultra HDR Image Support. Ngeri banget ya. Namanya juga handphone flagship ya. Jadi speknya juga nggak kaleng-kaleng gitu bro. Sip, sekarang gue bakal spill sedikit beberapa spesifikasi yang dibawa sama handphone ini, jeroannya gitu guys. Karena gue nggak bahas detail masalah kamera dan performa, sepertinya nanti kita akan compare kayaknya dengan beberapa handphone lain yang harganya tuh sama. Untuk kemampuan kameranya seperti apa nanti, bakal kita lihat ya kalau kita compare. Nah, kita masuk ke spek. Tapi sebelum itu gue mau infoin juga, di sebelah sini lupa nih nyempil, ada kamera selfie ya. Ini kamera selfie, resolusinya 50 megapiksel. Sip, kita masuk ke setting. Sekarang kita cek about phone. Nih, ColorOS-nya pakai ColorOS 16 yang terbaru. Kemudian seperti yang gue bilang tadi ya, internal storage-nya 512 GB, nggak bisa di-extend pakai memori eksternal. Karena ini dia kalau misalkan pengen di-extend, lu mau nggak mau harus pakai cloud. Karena nggak ada slot microSD-nya guys. Kemudian untuk chipsetnya, pakai MediaTek Dimensity 9500, baterainya nggak kaleng-kaleng, 7500 mAh silikon karbon baterai. Jadi pihak Oppo tuh mengklaim kalau pemakaian normal, handphone ini tuh bisa bertahan sampai 2 hari bro. Gak main-main nih untuk baterainya. Terus RAM-nya sendiri 16 GB, bisa di-extend 16 plus 12 pakai virtual RAM. Kemudian kameranya seperti yang gue informasin tadi ya, kurang lebih sama, layar juga udah. Oke, sekarang kita bakal spill sedikit guys tentang beberapa fitur kamera yang dibawa sama si Oppo Find X9 Pro ini. Gue pribadi pun penasaran nih bro. Oke, kita bakal masuk ke kamera guys. Nah di sini ada beberapa fitur ataupun mode yang bisa kalian pakai ya. Standarnya di sebelah sini ada mode master, ada auto, ada pro juga. Manual ya, kalau misalnya lu pengen pakai yang pro. Terus kemudian di sini ada mode video yang gue bilang tadi. Kerennya dia tuh bisa ngerekam sampai 4K 120 fps. Ngeri. Kalau kalian pengen pakai stabilisasi, dia bisa di 4K 60 fps ngelocknya. Mantap ya. Bisa wide juga 0,6. Kemudian untuk fotonya di sini ada beberapa mode ataupun fitur yang bisa kalian pakai. Action mode udah ada juga nih. Mode action mode ini kalau misalkan lu lagi lari gitu atau lu pengen nangkep gambar suatu objek yang pergerakannya itu cepat.
gitu bro. Ada live foto juga, terus lu ngezoomnya bisa sampai berapa dia? Bisa sampai 120 kali bro, ngezoomnya bro. Oke ya. Terus ada mode portrait juga, ala-ala bokeh. Ada Hasselblad High Res, ini juga keren banget sih fiturnya. Di More ini ada beberapa fitur juga yang bisa kalian manfaatin. Untuk perekaman video lu bisa pakai Pro Video nih. Bikin video-video sinematik gitu ya. Ada pano, ada night juga, ada slow-mo standar, ada time lapse, long exposure juga ada. Dual view video seperti biasa untuk merekam ala-ala vlog depan belakang. Ada underwater, jadi lo bisa ngebawa handphone ini untuk foto di dalam air. Ada stiker, dokumen, expand, ada juga untuk text scanner, dan segala macam. Jujur personally gue sedikit penasaran sih sama hasil dari kameranya. Dan kalau misalkan kita compare sama handphone lain yang serupa, kira-kira unggul yang mana gitu. Makanya lu harus banget nonton video lanjutannya dari Oppo Find X9 Pro ini guys. Karena kita bakal cari tahu kira-kira senglawan apa kamera dari Oppo Find X9 ini kalau kita compare sama beberapa produk yang similar gitu bro. Sip, gue nggak ngomong banyak ya guys, nggak bakal kita kulik juga karena ini handphone nanti bakal kita review deep dan kita compare juga bro. Kalau misalnya lu pengen ngebeli seperti yang gue informasiin tadi, untuk handphonenya sudah bisa di pre-order dari tanggal 28 Oktober sampai tanggal 10 November 2025. Handphone yang tipisnya luar biasa ini guys, bisa kalian takis dan bisa kalian pre-order mulai dari sekarang. Karena ketebalan ini cuma 1,15 mm. Cukup tipis banget, slick gitu bro ya. Sip, jangan lupa nonton video komparasinya guys. Nanti Bewok pamit. Assalamualaikum.